Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas sedikit tentang kebiasaan-kebiasaan kita. Sebahagian dari kebiasaan kita, mungkin kebiasaan itu dulu semasa kita masih kecil, atau semasa remaja, atau mungkin sampai sudah tua. Ini kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat kita. Wabil khusus dalam kehidupan kita bertetangga, sering sekali atau cukup sering, bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari kita sering mengambil barang milik tetangga. Yang dimaksud mengambil di sini khususnya seperti buah-buahan. Ketika tetangga kita memiliki pohon jambu misalnya, ada sebagian kita mengambil tanpa meminta. Beda halnya kalau mengambil dalam rangka membeli, itu jelas. Kita membeli, maka itu menjadi hak milik kita dengan sebab jual beli. Atau kita meminta, itu pun jelas. Ya, kita mengambil karena kita telah meminta izin terlebih dahulu. Nah, ini yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Terkadang kita mengambil buah-buahan tersebut, kita ambil saja. Kita ambil dengan alasan itu sudah biasa. Begitu juga bukan hanya buah-buahan ya, kadang jambu seperti buah jambu, buah mangga, dan buah-buahannya lain. Termasuk juga tanaman-tanaman seperti sayur-sayuran. Kadang mengambil pucuk ubi milik tetangga, ya, dedaunan seperti mungkin daun pisang, ya, daun seledri dan lain sebagainya. Dengan alasan sederhana, ya bolehlah tuh. Ya, kadang-kadang begitu dengan alasan, bolehlah tuh. Biasanya bolehlah. Nah, kalau seperti kita katakan tadi, kalau kita membeli itu jelas. Kita mengambil karena itu jadi hak milik kita, karena kita telah membeli. Saya beli buah ini. Adanya transaksi jual beli. Atau kita meminta, adanya transaksi meminta, saya minta buah ini. Maka kita boleh mengambil karena ada hak kita di sana, karena kita telah meminta. Atau ada kalanya kita memang diberi. Mungkin tetangga kita, Anda ambil saja ini untuk kamu. Maka kita berhak mengambil karena kita diberi. Nah, tentang ini tadi, bolehkah kita mengambil seperti mungkin mengambil buah jambu, mengambil buah mangga, atau mengambil daun ubi, kemudian mengambil daun seledri, ya, mengambil daun dan segala macamnya. Yang itu tidak kita beli, tidak kita minta, tidak disuruh, kita ambil dengan alasan biasanya boleh. Dan kita yakin ini begitu banyak terjadi di lingkungan kita. Bolehkah cara begini atau tidak? Ya, bolehkah kita mengambil dengan alasan bolehlah tuh, dengan alasan bolehlah tuh, ya. Nah, tuh. Baiklah, kitab yang akan kita bahas pada kesempatan ini untuk menjawab permasalahan ini adalah kitab Tuhfatul Muhtaj. Kitab ini adalah syarah daripada Al-Minhaj, ya. Kitab Minhaj ini disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian syarah daripada kitab Minhaj adalah kitab Tuhfah, yang kitab ini disusun oleh Al-Imam Syihabuddin Ibn Hajar Al-Haytami. Ya, jadi kitab Tuhfah. Kita lihat bagaimana jawaban tentang masalah kita ini dalam kitab Tuhfah. Pertama kita buka dulu di jilid keempat. Di jilid keempat, di halaman 201, di sini disebutkan wa yahrumu akhdhu thamarin mutasaqitin in huwita alaihi wa saqata dakhil al-jidari wa kadha in lam yuhawwat alaihi aw saqata kharijahu lakin lam tu'tad al-musamahatu bi akhdhihi wa fil majmu'i ma saqata kharijal jidari in lam tu'tad ibahatuhu
haruma. Wa in i'tidat halla amalan bil adati al mustamirrati al mughallabati ala dhanni ibahatuhum lahu. Nah, ungkapannya di sini disebutkan wa yahrumu dan haram. Apa yang haram itu? Akhdhu thamarin, mengambil buah. Mutasaqitin, buah yang jatuh. Jadi ada buah yang jatuh, ya mungkin buah mangga, buah jambu atau buah-buah yang lainnya. Di sini disebutkan contohnya buah, ya. Mengambil buah yang jatuh itu hukumnya haram in huwita, jikalau dia dipagari, ya. Ada pagar yang mungkin di pekarangan rumah atau di kebun ada pohon dan ada pagar, kemudian buah itu ya jatuh. Wasaqata dakhilal jidari, kemudian buah itu jatuhlah di dalam tembok pagarnya, ya. Ada pagar, jatuh buah ini. Nah, buah yang jatuh di dalam pagar itu hukumnya haram untuk diambil, kecuali pemiliknya, ya. Pemiliknya tentu boleh. Kalau mau beli, kalau mau mengambilnya silakan beli, silakan minta, ya. Atau kalau dikasih. Kalau mengambil begitu saja, ini tidak boleh, haram hukumnya. Kemudian wa kadza illam yuhawwad alaihi, dan begitu juga sekalipun itu tidak dipagari, ya. Jikalau ini tanah seseorang, ada pohon, jatuh buah itu dalam tanah orang lain, itu tidak boleh diambil sekalipun tidak ada pagar di sana, ya. Tidak ada yang melindungi, yang melingkupi, tidak ada tembok yang menutupi, jatuh berpagar atau tidak, ketika dia jatuh maka itu tidak boleh diambil, ya. Au saqata kharijahu, atau dia jatuh tapi jatuhnya di luar tembok, ya. Kalau tadi dikatakan dia ada tembok pagarnya, jatuh dalam tembok, atau tidak ada pagar tapi jatuh dalam wilayah itu tidak boleh diambil, kecuali dengan hak, ya. Nah, begitu juga kalau sekiranya au saqata kharijahu, atau jatuh di luar tembok, ya. Ada buah, ini ada pagar, kita buat ada pagar, ada pohon di dalam pagar itu, kemudian dahannya keluar pagar, kita katakan seperti di pinggir jalan, jatuh buahnya itu di luar pagar, maka itu pun juga tidak boleh diambil, ya. Dikatakan ini masih wa yahrumu, haram hukumnya mengambil buah yang jatuh baik di dalam pagar maupun di luar pagar, di luar tembok. Lakin lam tu'tad al musamahatu bi akhdihi, ya. Tetapi tidak ada kebiasaan yang membolehkan mengambilnya, ya. Artinya karena tidak ada kebiasaan yang membolehkan, ya, tidak ada alasan kebolehan secara kebiasaan, maka itu tidak boleh diambil. Kita sambung. Wa fil majmu'i, dan di dalam kitab al-majmu'nya Al-Imam An-Nawawi disebutkan ma saqata kharijal jidari in lam tu'tad ibahatuhu harumah, ya. Apa-apa yang jatuh di luar tembok, apa-apa yang jatuh di luar pagar itu, jika tidak ada kebiasaan yang membolehkannya, artinya tidak ada kebiasaan yang menyatakan biasanya boleh, tidak ada kebiasaan yang membolehkan itu haram hukumnya. Ya, untuk kebiasaan nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan kebiasaan di sini. Wa in i'tidan, jika itu terbiasa jatuh tapi ada kebiasaan yang membolehkan itu, halla amalan bil adati al mustamirrati al mughallabati ala dhanni ibahatuhum lahu. Jika ada kebiasaan maka boleh. Jika sudah terbiasa, ya, itu boleh diambil, dalam artinya biasanya tuannya bolehlah, ya. Ketika terbiasa tuannya membolehkan, maka itu boleh. Ya, mengambil buah yang jatuh itu berdasarkan dengan bil adatil mustamirrati, dengan kebiasaan yang terus menerus, yang itu adalah mughallaba ala dhann, yang bisa mengalahkan yang akhirnya bisa mengalahkan atas dugaan ibahatuhum, ya. Sehingga akhirnya muncul dugaan atas membolehkannya. Nah, terkait dengan itu kita berpindah sebentar dari jilid 4 ke jilid 1. Sebagaimana kita katakan tadi, adanya kebiasaan yang membolehkan, artinya ada indikasi-indikasi yang menunjukkan kala itu boleh diambil, ya. Kalau tidak ada indikasi kebiasaan yang membolehkan, maka buah tadi, tanaman tadi tidak boleh diambil tanpa seizin pemilik, tanpa dibeli, tanpa diminta, tanpa diberi. Tetapi kalau ada kebiasaan yang menunjukkan biasanya boleh, ya, seperti ungkapan orang-orang kita, ya biasanya boleh,
maka kebiasaan boleh ini tidak ada. Kalau itu tidak ada, maka tidak boleh diambil. Tapi kalau ada petunjuk di sana, ada indikasi itu, maka boleh. Nah, untuk membahas itu kita berpindah sedikit ke juz 1 di halaman 408 ya. Indikasi kebolehan itu biasanya kita kenal dengan sebutan alima ridahu. Ya, diketahui keridaannya. Artinya pemilik tanaman tadi diketahui kalau dia ridho. Dari mana kita tahu dia ridho? Dia terbiasa. Misalnya dikatakan sebelumnya ya, ada yang minta selalu diberi, ada yang minta selalu diberi, ada yang minta selalu diberi. Ya, misal katakan, wah minta jambu, ambillah. Besoknya minta jambu, ambillah. Minta jambu, ambillah. Minta ini, ambillah. Setiap kali meminta selalu diberi, sehingga muncullah kebiasaan seakan-akan dia boleh. Kemudian ada yang mengambil, dijumpai oleh yang bersangkutan, namun yang bersangkutan mendiamkan saja, sehingga ada kesan kalau itu boleh. Atau memang ada isyarat sebelumnya. Kadang-kadang kita dalam bertetangga itu ada kebiasaan menyampaikan begini kepada tetangga kita, ini kalau ada yang mau ambillah ya, ini daun saya nanam ubi ini, siapa yang mau daunnya ambil saja ya. Ini saya nanam nanam daun seledri ini, siapa yang mau nanti ya kalau butuh ambil saja. Atau jambu ini sengaja saya tanam bagian depan, tujuannya apa, nanti kalau ada anak-anak yang mau ambil silakan ambil. Siapa yang haus, siapa yang pengen makan silakan makan, tidak perlu minta. Artinya ada isyarat kebolehan. Itu biasanya kita sebut dengan sebutan alima ridahu ya, tahu keridaannya. Inilah yang membawa nanti kepada kebiasaan boleh. Ya, si anu itu biasanya boleh. Si anu itu dulu pernah ngomong, kalau siapa yang mau silakan ambil. Jadi orang terbiasa mengambil tanpa perlu meminta, karena telah diketahui keridhaan sang pemilik ya. Nah, terkait dengan itu di juz 1 halaman 408 ada ungkapan yang diturunkan oleh pengarang kitab kita ketika beliau membahas tentang ilmu dan zon ya, tentang ilmu dan zon dalam masalah sholat Jum'at. Nah, ketika membicarakan tentang zon, beliau mengungkapkan begini ya, wa yuriduna adzan ya, mereka maksud dengan zon itu kaqaulihim, seperti perkataan mereka, yajuzul aklu min malil ghairi ma'a ilmi ridahu. Di sini poinnya ya. Apa namanya, seperti perkataan mereka, yajuzul aklu, bolehnya memakan min malil ghairi, dari harta orang lain. Artinya ada harta orang lain itu boleh kita ambil, boleh kita manfaatkan, boleh kita makan, dengan catatan ma'a ilmi ridahu, bersamaan dengan ilmi ridahu, diketahui keridhaan sang pemilik. Jadi kalau kita sudah tahu keridhaan sang pemilik, maka boleh mengambil tanpa meminta. Sehingga inilah yang berlaku di masyarakat kita. Jadi kadang-kadang sebagian besar kita dalam bertetangga main ambil saja. Ya, ambil jambu, ambil mangga, ambil pucuk ubi, ambil daun ini, ambil daun itu. Kok tidak minta? Karena ma'a ilmi ridahu. Karena kita dalam bertetangga sudah min ilmi ridahu, sudah saling tahu tentang keridhaan sang pemilik. Kita sudah tahu kerelaan dari sang pemilik. Ya, ada kalanya mengetahui itu satu dengan cara sang pemilik sudah pernah mengucapkan, ini saya tanam, bagi siapa yang mau makan silakan makan. Ini kan keridhaannya diketahui oleh orang lain. Jadi ketika mau ambil buah tersebut tidak perlu lagi minta. Ya. Atau kadang-kadang ada juga pesan yang semisal dengan itu ya. Artinya ketika minta selalu dikasih, selalu dikasih ya. Berikutnya kita datang lagi mengambil begitu saja di depan yang bersangkutan. Kata yang bersangkutan, ambillah, tidak apa-apa, itu untuk siapa yang mau ya. Sehingga yang bersangkutan mendiamkan saja. Nah, ini termasuk kategori min ilmi ridahu. Artinya dalam hal ini boleh saja kita mengambil buah tanaman milik tetangga kita yang jatuh dengan catatan min ilmi ridahu, dari sebab karena kita tahu adanya keridhaan dari sang pemilik. Karena kalau tidak ada keridhaan dari sang pemilik itu tidak boleh. Kita mesti minta. Kita tahu betul tetangga ini tidak pernah memberi. Kita tahu betul si fulan ini tidak pernah memberikan isyarat kebolehan itu ya. Ditambah lagi kadang-kadang ada yang mengambil ditegur.
Berarti ini tidak ada keridhaan di sana. Maka kalau kita berminat, maka kita mesti membeli darinya, atau kita mesti meminta izinnya. Ya, kita harus menunggu izin dari yang bersangkutan, baik dengan cara membeli atau dengan cara meminta, atau dengan cara diberi. Tapi barang-barang yang sudah diketahui keridhaannya, ini tidak semua barang ya, tidak semua barang, karena ada memang barang tertentu yang keridhaannya jelas, dan biasanya ini dalam bentuk tanaman tadi ya, seperti buah jambu, buah mangga. Ya, kadang-kadang ada beberapa tanaman yang ditanam di bagian depan rumah. Secara umum, kalau diketahui keridhaan sang pemilik, maka boleh. Ya, maka boleh. Ini terkait kebiasaan. Ini tidak sama dengan mencuri. Kita garis bawahi, ini tidak sama mencuri. Kalau mencuri itu tidak diketahui keridhaan dari sang pemilik, maka itu bisa masuk kategori pencurian nanti ya. Mengambil hak orang lain tanpa mengambil tanaman orang lain, mengambil buah. Ini walaupun kesannya sepele, hanya buah jambu, hanya beberapa buah mangga, atau hanya beberapa helai dedaunan. Kalau tanpa izin, dia mencuri. Kalau dia tanpa diketahui keridhaan sang pemiliknya, bisa dimasukkan dalam kategori pencurian ya. Namun kalau diketahui izinnya, diketahui ridhonya ya, tampak betul sang pemilik pasti ridho karena sudah ada petunjuk tadi, maka ini tidak masuk dalam kategori pencurian. Ya, kita rasa cukup dulu kajian kita kali ini. Semoga membawa manfaat, dan semoga kita bisa lebih berhati-hati dalam mengambil atau dalam mengambil barang apapun yang ada di sekitar tetangga kita. Dalam artian, kalau tidak diketahui keridhaannya, mintalah atau belilah. Allah Subhanahu wa taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.